Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Ya, Frater sendiri akan memimpin doanya. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, yang Maha Kuasa, berkatilah kami dalam proses belajar ini. Semoga penyampaian pelajaran hari ini bisa membuahkan hasil yang berguna bagi kami dan bagi masa depan kami menjadi anak-anak. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, materi kita hari ini kita akan mempelajari aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Ya, berbicara tentang aku pribadi yang unik, ya teman-teman diminta untuk melihat diri teman-teman masing-masing. Siapa teman-teman? Bahwa kita itu berangkat dari memang citra Allah. Citra Allah berarti segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah berarti kita mencerminkan apa yang dimiliki Allah dalam diri kita, yang dianugerahkan kepada kita, menjadikan kita pribadi yang unik dan istimewa. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa apapun itu kita, siapapun kita, mau kita kulit hitam, rambut keriting, putih, segala macam, bahwa kita itu berharga dari mata Tuhan. Kita itu berada di Tuhan artinya karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Mau ada orang Cina, Flores, tak boleh disatukan dengan hanya nama cinta. Cinta betul. Kita itu sama, bahwa kita itu unik. Mungkin Marianus berbeda dengan Kevin, Kevin berbeda dengan Markus. Hal itu mencerminkan bahwa masing-masing dari kita itu unik. Kita mempunyai kelebihan masing-masing dan keterbatasan masing-masing. Kitab suci juga mengajarkan demikian dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Pesan Allah kepada kita bahwa kita harus memenuhi bumi pertama banyak, kemudian kita diciptakan secitra dan serupa dengan Allah. Inilah yang menunjukkan bahwa kita itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita itu berbeda. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan. Kita punya kuasa untuk merawat mereka, dan kita punya kuasa untuk berkembang biak dan bertumbuh di bumi. Maka, teman-teman, cobalah kita melihat diri kita. Siapa sih aku ini? Apa pribadi yang unik? Menjadi pribadi yang unik itu bukan berarti kita memiliki kelebihan, tetapi kita juga memiliki kekurangan, keterbatasan. Mungkin ada yang misalnya belajar cepat menangkap, ada juga harus berulang kali. Nah, itulah namanya kita pribadi yang unik. Keunikan kita itu terletak pada sifat dan sikap kita dalam hidup kita sehari-hari dengan sesama. Maka teman-teman, manusia itu diciptakan apa adanya, menurut segambar dan serupa dengan Allah. Artinya itulah yang menunjukkan keunikan Allah, keunikan kita di hadapan Allah. Mau orang mengatakan bahwa kita hitam, jelek, keriting, yang pertama itu bahwa kau berharga di mata Tuhan. Setuju kata, kau berharga di mata Tuhan. Setuju kata. Setuju kata. Jadi mau Ricky yang jelek, keriting, gitu, pendek, kecil, jangan takut dikatakan. Ini tadi aku sedang. Tapi tetap kau adalah rahmat Allah yang istimewa. Jadi teman-teman, Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Dengan apa? Ya dengan menghargai mereka.
menghormati mereka. Yang pertama perlu juga solidaritas. Kita hidup itu di dalam masyarakat, dalam perkumpulan. Dalam satu kelas itu pasti terdiri dari banyak macam-macam suku. Ada Flores, ada Batak, Cina, Jawa. Mungkin orang mengatakan bahwa orang Flores itu kulit hitam, baru rambut keriting. Kalau zaman sekarang itu lucunya begini. Banyak pertanyaan, kenapa orang NTT itu rambut keriting, baru kulitnya hitam? Lelucon yang terjadi bahwa kita mengatakan bahwa karena coklat itu lebih mahal dari tepung keriting. Dan mie itu lebih laris daripada mihun. Jadi kalau orang Flores dikatakan keriting, jangan takut, karena mie lebih laris daripada mihun. Setuju. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang Flores itu hitam. Jadi ingat, kopi di kedai itu lebih mahal dari tepung keriting. Setuju. Jadi itulah nama istimewanya kita, uniknya kita. Ricky uniknya mungkin dengan ketawanya, dengan bocilnya, bocah ciliknya itu kecil. Markus mungkin dengan suaranya besar, ngomong 2 km mungkin dengar, gitu kan? Itulah nama kita pribadi yang unik. Kita ciptakan Mentangkap Flores Flores terus. dengan keistimewaan yang ada. Walaupun ada yang dilahirkan keturunan Batak asalnya, keturunan Batak Tale, tapi dia bangga keturunan Batak. Artinya bahwa itu namanya keunikan. Nah, seperti Markus kan mantan pegawai, tapi lahirnya kan kita di mana ya Markus? Di Bengkulu Prater. Di Bengkulu. Tapi nggak tahu bahasa Batak, tapi dipanggil orang Batak. Itu namanya uniknya kita. Lo itu yang suatu anugerah yang luar biasa. Ngecek ke Prater. Bukan ini Prater ngomong. Nah, kita ngomong yang jelas-jelas aja di depan kita itu. Kemudian teman-teman, Prater, aku boleh bertanya Prater? Oh, silakan. Prater. Gini Prater, seperti dijelaskan Prater tadi kan bahwa manusia itu secitra dengan Allah, secitra dan segambar. Nah, saya melihat bahwa ada manusia yang misalnya mukanya jelek, ada yang mukanya hitam seperti dijelaskan Prater tadi, ada yang mukanya putih, ganteng. Terus ada juga yang cacat Prater. Ya. Ada yang bibirnya senyum Prater. Ya. Nah, apakah itu semuanya menggambarkan tentang gambar Allah Prater? Nah, jika menggambarkan gambar Allah Prater, berarti muka Allah itu banyak Prater, bisa berubah-ubah begitu Prater. Bagaimana Prater? Ya. Oke, terima kasih Markus. Pertanyaannya yang bagus. Yang pertama perlu kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan Allah. Artinya kita serupa dengan Allah. Pertanyaannya, berarti muka Allah itu banyak. Berarti Allah itu banyak gambarnya, ada yang hitam, ada yang putih, ganteng, jelek, ada yang cacat. Yang pertama itu bahwa Allah itu akan hadir dalam siapapun, diri siapapun, tergantung perspektif siapa yang memandang itu. Ketika kita memandang bahwa orang itu jelek, kita mengatakan bahwa jelek, kita tidak mau bergaul dengan mereka, artinya kita tidak menemukan sosok Allah di sana. Kita tidak menemukan sosok Allah di sana. Kemudian ketika dia cacat, kita tidak mau berkawan dengan dia. Nah, di sana kita temukan yang namanya citra Allah tadi, serupa dengan Allah. Bahwa bersyukurlah bahwa kita yang berlebih, yang mempunyai kelengkapan segala macam, tidak cacat, belum tentu kita bisa melampaui mereka yang cacat. Artinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki keunikan masing-masing. Mungkin saja ada yang cacat bisa kita dengan kaki, walaupun 2 tangan saja. Tapi belum tentu kita yang punya segalanya bisa main itu. Artinya di sanalah Allah itu berkehendak. Di sana ketika kita memandang dia sebagai sesama kita, oh itulah nama kita melihat bahwa dia itu citra Allah. Bukan berarti itu bahwa muka Allah banyak kan. Allah hanya satu, tetapi bagaimana perspektif orang memandang sesamanya? Apakah Allah ada di sana? Ketika mengandung unsur ini, ketika kau menghargai dan menghormati orang lain, berarti kau akan menemukan sosok Allah di sana, bahwa ia adalah citra Allah. Itulah kita dikatakan unik, karena setiap orang memiliki
kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Mungkin frater punya misalnya bisa bermain musik, ya mungkin ada yang tidak. Tapi ada apa frater juga tidak mungkin bisa melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan, karena ya kita mempunyai keunikan masing-masing, karena kita itu pribadi yang unik. Itu Markus. Demikian. Oh frater, berarti dengan demikian frater maksud segambar dan serupa dengan Allah itu frater menyatakan bahwa Allah itu hadir di setiap orang. Iya. Baik dia itu cacat, jelek, hitam, busuk, bau. Nah, dia Allah itu tetap hadir. Begitu frater. Iya. Seperti saudara Riki yang jelek ini berarti Anda Muncung. bersama saudara Riki. Biasa frater, munculnya kayak gitu, mau saya Karena semua itu dasar cinta kasih. Allah telah memberikan cinta kasih kepada setiap manusia. Jadi inilah yang mendasari kita bahwa walaupun dia jelek seperti Markus bilang tadi, bau, apa segala macam, dia segala macam kayak Ricky kan. Tapi yang pertama itu adalah cinta kasih itu yang membuat kita itu unik dan berbeda dari mata orang. Yang perlu kita tahu bahwa kita itu adalah Allah yang paling istimewa. Kita itu ya gambarnya bahwa ketika aku mendengar Markus itu Markus. Walaupun aku belum tahu sifatnya, tapi ketika aku mendengar Markus itu tahu Markus. Tapi ketika kita mana gambar Yesus, mana sama bahwa Yesus itu mengasihi semuanya. Mau dia jelek, hitam, seperti Ricky kan, hidup lagi itulah. Gak ada orang lagi ada. Kayak kan Fatullah lihat tuh Ricky, jelasnya Ricky yang paling jelek ya. Frater. Jadi ya kan contoh Ricky ya nggak ada yang jauh. Begitu Markus. Terima kasih frater. Nah, maka kita harus melihat aku sebagai pribadi yang itu, aku memiliki kelebihan. Tapi jangan lupa bahwa aku juga memiliki kekurangan. Karena segambar sejahtera dengan Allah, serupa dengan Allah, maka kita membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Kita juga membutuhkan orang lain sebagai satu pribadi, sebagai pribadi yang lain untuk ya memperbaiki kekurangan saya, ya mempertekunkan kelebihan saya bahwa saya kurang di sini, maka butuh orang lain. Lebih daripada itu adik-adik, teman-teman semua, kelebihan dan kekurangan itulah yang ada dalam kita sebagai manusia yang unik. Tetapi supaya kita juga melihat kelebihan kita itu bukan hanya dengan sebelah mata atau kita menganggap kita sangat lebih orangnya. Orang melihat kekurangan kita itu sebagai sesuatu yang membuat kita terpuruk, jangan begitu seperti itu. Tetaplah kepada syukur. Mensyukuri apa yang kita miliki itu adalah jalan pertama untuk mengatakan kita itu pribadi yang unik. Kan pribadi yang unik itu bukan pribadi yang mengeluh akan kekurangannya, bukan juga yang sombong kelebihannya, tapi mensyukuri apa yang dimilikinya, kemudian mencoba untuk berbagi kepada sesama. Ketika sudah berbagi kepada sesama, kita menghargai, menghormati, bahkan hidup dalam solidaritas yang tinggi. Cobalah teman-teman semua, para adik-adik semua, temukan itu di dalam diri adik-adik sendiri. Jadi bahwa aku siapa, bahwa aku punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, kita harus syukuri bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita mempunyai pribadi yang unik. Apapun itu, tetap aja kepada syukur bahwa itu adalah rahmat Allah. Maka dari semua yang kita jelaskan ini, ya kesimpulan satu menjadi pribadi yang bersyukur. Pribadi unik adalah pribadi yang tidak lupa untuk bersyukur. Demikian, mungkin Markus ada pertanyaan, silakan. Atau Ricky mau bertanya, silakan. Beri pertanyaan sebelum sebelum kita pada pengakhiran pelajaran kita hari ini. Frater memberi kesempatan untuk kita semua bertanya, silakan. Tadi aku udah bertanya frater, boleh bertanya lagi frater? Boleh, silakan. Tadi dulu frater, aku pikir dulu frater. Ya, Berarti kesimpulannya mencintai seseorang itu nggak pandang bulu kan, nggak pandang muka. ya, benar sekali. Dengan tuh Markus tuh, dia pandang bulu kata dia itu. Pandang bulu-bulu. Iya. Ada yang cerita aku pandang bulu. Bulu apa?
Konsep pertama itu bahwa mencintai orang itu tidak perlu melihat bahwa dia siapa, tapi dia sebagai sesama kita, bahwa kita itu sejahtera di sesama kita. Setuju, brother? Prater, aku mau bertanya, Prater. Oh, silakan. Ini Prater, pertanyaanku, Prater. Kan Prater tadi menjelaskan cinta kasih, Prater. Nah, cinta kasih itu apa sih, Prater, sebenarnya, Prater? Karena saya itu hanya sekedar mengetahui arti katanya, mengetahui katanya saja, Prater. Nah, akhirnya mendengar tuh, Prater, ada misalnya pasangan-pasangan bahwa dia itu cinta, Prater. Apa sih perbedaan cinta dan cinta kasih itu, Prater? Perbedaan cinta dan cinta kasih. Cinta dan kasih ini dua kata yang berbeda, tapi maksudnya sama, namun lebih dalam kasih. Maka supaya orang mengerti konsep tersuci, maka orang mengatakan cinta kasih. Cinta kasih itu adalah bagaimana dirimu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, dan bagaimana kau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dirimu dengan penuh. Jadi ketika kau mengasihi orang lain, di situ juga kau mengasihi Allah. Karena cinta kasih itu bukan hanya sebatas pada kamu dan menanggung perasaan, tetapi bagaimana kamu memperjuangkan, bagaimana kamu melakukan itu untuk sesamamu dan untuk Tuhan. Begitu. Prater. Apakah takaran untuk cinta kasih seperti yang Prater jelaskan tadi, Prater? Misalnya saya berikan kepada orang yang jelek, misalnya Prater, orang yang tersingkir, saya berikan cinta kasih yang Prater, kata Prater tadi nggak boleh pandang bulu, Prater, seperti yang ditanyakan oleh teman saya, saudara Ricky, Prater. Nah, apakah ada perbedaan cinta kasih yang saya berikan, contohnya kepada orang yang saya kasihi, seperti orang tua saya, Prater. Nah, terus dengan orang yang cewek yang saya sayangi, Prater, misalnya saya sukai, Prater, saya kan pasti memberikan cinta kasih kepada dia, Prater, karena saya menyukai dia, Prater. Sedangkan untuk teman saya mungkin yang saya tidak suka, Prater, nah saya berusaha memberikan cinta kasih seperti yang Prater ajarkan tadi. Nah, apakah ada perbedaannya kualitasnya itu, Prater? Karena kan untuk memberikan cinta kasih kepada orang yang kita kasih kan lebih mudah, Prater, daripada memberikan cinta kasih kepada orang yang tidak kita sukai. Ya, pertanyaan Markus yang bagus. Itulah pertanyaan Markus menuju kepada kita. Itulah namanya kita tantangan iman Katolik. Tantangan iman Katolik karena lebih susah mengasihi musuh daripada mengasihi orang kita kasih. Kamu memberikan kasih kepada orang yang kau suka, kepada orang yang kau cinta, dalam pasti kita masuk ya, entah pacar, entah orang tua. Tapi kepada orang lain yang kamu musuhi, yang kamu sayang seperti yang kamu gak suka, sulit. Artinya takaran itu sama. Karena mereka itu semuanya ciptaan Allah yang segambar satu pada Allah. Walaupun pada konteksnya hubungan dengan orang tua itu lebih dekat, tetapi kualitas kasih mengasihi itu tidak akan berkurang dan tidak akan berlebih, dan tidak akan ya panah-panah. Artinya ya kepada orang tua lebih banyak. Ya. Sebagai hubungan darah oke, tapi dalam konteksnya hukum cinta kasih tetap sama. Kualitasnya takaran itu sama. Bahwa kita mengasihi sama itu seperti tadi kita sendiri. Gitu. Berarti tantangannya dia yang berbeda, ya, Prater? Iya. Terima kasih, Prater. Ya teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu kita, sebentar lagi pun waktu kita akan berakhir, maka kita akan menutup segala rangkaian proses belajar kita hari ini dengan doa penutup. Doa ini akan dibawakan oleh Prater sendiri. Mari kita persiapkan hati ya, teman-teman semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah kami dalam perjalanan pulang kami. Semoga kami pun semakin menyadari bahwa kami adalah pribadi yang unik, pribadi yang ada untuk orang lain, menghargai dan menghormati yang lain sebagai satu citra Allah. Dan semoga kami pun hidup dalam solidaritas yang tinggi bersama orang lain. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari ini mampu kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, Prater. Terima kasih, Prater. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
you.